viral menunjukkan Gunung Kapur di Kabupaten Gresik longsor berkali-kali. Informasi ini akan kami rangkum dengan seorang pengemudi ojek online tewas akibat terjepit gerbang pagar otomatis di Jakarta. Dan seorang pria tewas tenggelam di pelabuhan ikan Oweba Kupang. Ia diduga tenggelam setelah berenang dalam keadaan mabuk. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Longsor kan lo. Udah hati-hati, melayu. Gunung Kapur di kawasan perhutani Tuban di Desa Prupo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tiba-tiba saja longsor. Video rekaman detik-detik longsor pun menjadi viral di media sosial. Sejumlah sopir truk terlihat panik dan berteriak meminta para pekerja atau operator alat berat menyelamatkan diri. Gunung Kapur longsor 3 kali pada Jumat siang saat para pekerja sedang beristirahat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu Minggu siang, lokasi tambang beroperasi seperti biasa. Seorang pengemudi ojek online di Cengkareng, Jakarta Barat ditemukan tewas secara tragis. Tubuh korban ditemukan terjepit di antara 2 pintu gerbang pagar otomatis sebuah pabrik pada hari Minggu kemarin. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cengkareng Kompol Hasolowan Situmorang menyatakan telah melakukan olah TKP. Kepolisian menyebut korban tewas akibat luka berat pada bagian kepala. Sejumlah saksi pun diperiksa guna penyelidikan penyebab pasti kematian korban. Keluarga dan kerabat korban tak bisa menyembunyikan kesedihan melihat tim SAR sibuk mencari keberadaan Alif, seorang pemuda berusia 23 tahun yang tenggelam di perairan pelabuhan pelelangan ikan Oweba, Kupang, Nusa Tenggara Timur Minggu sore. Saat jasad korban ditemukan, keluarganya langsung histeris. Menurut tim SAR, jasad korban ditemukan di kedalaman 4 meter di sekitar lokasi ia berenang pada Sabtu malam. Saksi mengatakan, diduga korban berenang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya korban bersama teman-temannya pesta minuman keras di atas kapal nelayan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli untuk diotopsi. Liputan CNN Indonesia. Dua orang tewas akibat kebakaran yang terjadi di 2 lokasi berbeda di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Adapun di Paseban, Senen, Jakarta Pusat, sebuah minibus yang diparkir di lahan kosong tiba-tiba terbakar. Simak selengkapnya dalam Kilas Metropolitan. Minibus yang diparkir di sebuah lahan kosong di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat terbakar pada Senin siang. Warga di sekitar lokasi sempat berupaya memadamkan api sebelum pemadam kebakaran datang. Menurut pemilik mobil, ia tidak meninggalkan barang apapun di dalam mobil yang bisa memicu kebakaran. Ia pun mengklaim mobilnya dalam kondisi baik. Adapun di lokasi tidak terpasang CCTV. Setelah setengah jam berkobar, api bisa dipadamkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Senen. Senin pagi, anggota Satpol PP Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mendatangi lokasi ruko di Jalan Niaga Blok Z yang diduga menyalahi aturan mendirikan bangunan. Kedatangan petugas untuk menjalankan perintah pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melalui Wali Kota Jakarta Utara untuk mengecek IMB ruko. Pejabat Gubernur memerintahkan ruko-ruko yang tidak sesuai aturan untuk dibongkar. Sebelumnya adu argumentasi antara pemilik ruko di Jalan Niaga Blok Z dan Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Rabu sore pekan lalu. Saat itu Ketua RT menegur pemilik ruko lantaran dinilai menyerobot lahan yang diperuntukkan sebagai bahu jalan dan saluran air. Ia akhirnya menemui pemilik ruko karena tegurannya tidak direspon. Menurut Ketua RT, lebar Jalan Niaga seharusnya 18 meter. Namun karena sebagian lahan diserobot oleh 42 ruko di kawasan ini, lebar jalan kini tinggal 7 meter. Akibatnya selain jalan yang semakin sempit, kawasan ini sering tergenang air saat hujan. Dari 42 pemilik ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air, baru 1 di antaranya sudah membongkar sebagian tokonya agar lahan bisa kembali berfungsi menjadi bahu jalan dan saluran air. Satu orang tewas akibat terjebak api di dalam rumahnya yang terbakar di Jalan Budaya, Celilitan, Jakarta Timur, Senin pagi. Jasad korban ditemukan di bagian bawah tangga. Setelah berkobar selama 1 jam,
api bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 7 mobil dan 35 personil. Jasad korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Kramat Jati. Sementara di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu sore, 1 orang lanjut usia tewas akibat kebakaran rumah dan kendaraan. Saat api membesar, kakek penghuni rumah dapat diselamatkan. Sementara itu, istrinya terjebak di dalam rumah. Usai memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menemukan jasad korban berusia 70 tahun ini di dalam kamar mandi. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Tim Liputan, CNN Indonesia.